Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah amma batu. Hadratal ulama wal fudala, bapak alim, ulama bapak kiai, ibunya ingkang tansah kula takzimi. Wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Muadzin ingkang tansah kula takzimi. Dumateng panjenenganipun Bapak Camat Senoso Sedereng Rawuh Sutojayan Bapak Suwito ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Bapak Sekcam Kasih Kecamatan Sutojayan ingkang kawula hormati. Bapak Kepala Desa, Kepala Kelurahan Kecamatan Sutojayan ingkang kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan-karyawati Kecamatan Sutojayan ingkang kawula hormati. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Langkung rumiyin sumangga kita sareng-sareng manjatkan raos puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kene menapa kula saha panjenengan sedaya taksih diparingi rahmat, taufik, hidayah, zakat bermajah, silaturahim, muga majelis kanthi kaundaran sehat wal afiat. Ingkang angka kalih salawat salam pikatur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun kita ajeng-ajeng syafaatipun donya ngantos dumuginipun akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mriki kala minangka pranata adicara wonten acara wonten ing saen menika badhe kala wasaken acara-acara wonten ing sonten menika sepindah menika atur pembuka utawi pembukaan ingkang angka kalih pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang acara salajengipun menika sambutan tunggal panjenenganipun Bapak Camat Sutojayan. Acara salajengipun menika acara inti Mau'izatul Hasanah kanthi wedhar sabda akan dening panjenenganipun Bapak Kiai Haji Agus Muadzin ingkang terakhir penutup sedherek doa. Semoga wonten ing siang menika kita pikak kami waosan umul Quran ing pengajap acara wonten ing siang menika mudah barokah manfaat maslahah fitini wa dunya khatal akhirah liridho fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kana wa iya nasnai sesuatu sampun sallallahu alaihi wasallam. Mengaji acara yang angka kali juga pemasaran ayat suci Al-Quran untuk janipun Pak Haji Sumarji wekdal suatu tempat kalau semakakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makata pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran mugi-mugi barokah ingkang ngaos khususipun lan umumipun dumateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengaji acara salajengipun menika sambutan yakinipun Bapak Camat Sudajayan bagi Bapak Sekjam betung jalanipun wekdal suatu tempat kawula semakaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Muharram Bapak Kiai Haji Agus Muadzin, ingkang hormati Bapak Kepala Desa, Kepala Kelurahan se-Kecamatan Sutojayan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan bisa hadir di pendopo kecamatan ini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai di dunia sampai di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai perlu kami absen dulu. Yang dari ujung timur ini dari Desa Bajem, adakah perwakilan dari Desa Bajem? Wah, ini nah. Kemudian adakah perwakilan dari Desa Pandan Arum? Terus Mubeng Ngalor, Kelurahan Kembang Arum, adakah dari Kembang Arum? Terima kasih, alhamdulillah. Mlaku ngetan neh terus nang ngene Sukorejo. Adakah dari Sukorejo? Terima kasih Bapak Kepala Desa Sukorejo. Terus ngidul sithik neng Kelurahan Kalipang. Adakah dari Kalipang? Oh, terima kasih Bapak Kepala Kelurahan Kalipang hadir secara pribadi. Kemudian dari Kelurahan Sutojaya. Terima kasih. Ini Pak anggotanya. Yes. Nanti supaya disampaikan ya Pak, dikirim ulang hasilnya kepada seluruh perangkat. Anak seluruh di absen kaulon, ayo pinggir dewi ternyata kaulon di Keliwatan. Kaulon mana kaulon? Catatan nih kaulon. Kemudian Sumberjo, adakah dari Sumberjo? Oke, terima kasih. Gue tak catat neng apel besok Senin. Oh, Jegu, betul. Jegu ada perwakilan? Oh iya. Wes, kita model jenglong, mana jenglong? Oh, Pak Ratib, ya. Terima kasih. Wes, yang penting anak sing wakili. Jadi Bapak Ibu, namanya Pak Agus, belum kami sampaikan bahwa kegiatan ini sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu Pak, sebulan 2 kali, dan hari ini yang menjadi panitia yang sungguh-kupuh ini adalah dari Kelurahan Kedung Bunter, dan ini kita gilir Pak untuk tiap Jumatnya, nanti terus bergilir sampai dengan kecamatan juga mendapatkan jadwal yang sama. Ini dalam rangka
kita sebaik-baiknya imbang, Pak. Kalau dalam 2 minggu ini kita sudah melakukan pekerjaan, mungkin ada yang keluar rel. Nah, saat ini kita kembalikan lagi ke rel yang betul bersama dengan Bapak Ustadz. Nanti akan kita ikuti bersama, karena setiap saat, setiap detik kita harus selalu diingatkan. Dan ini ada kesempatan yang bagus di Kecamatan Sogian, ada agenda rutin pengajian yang kita otomatis senantiasa mengingatkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Pak Agus Martin ini sudah tidak asing mungkin untuk Kecamatan Sitojayan, dan saya secara pribadi sudah mengenal karena dulu Pak Agus ini nggak tahu apa sampai sekarang Ketua FKUB, Pak, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Blitar. Ini Pak Agus ini waktu saya masih di Kesbab ini sudah berhubungan, bahkan dulu pernah mungkin ya Pak diajak jalan-jalan sama Pak Bupati dulu ya. Nah, itu sekilas tentang Pak Agus, dan ada yang membahagiakan di Sojan ini banyak-banyak agenda rutin yang menjadi tradisi dan menjadi kebanggaan yang tidak dimiliki oleh kecamatan lain. Apa ini? Siraman Kiai Prada. Nah, ini tentunya ini menjadi legenda dan sudah menjadi budaya yang ada di Kecamatan Sutojaya ini. Baik Bapak Ibu, mungkin tidak batas kalau saya berpanjang lebar karena masih ada satu acara pokok yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten sampeyan saking pinanipun Bapak Sekcam Kecamatan Sutojayan, teman-teman pinanipun kula aturaken matur semanun andi rumah doa jazakumullahu ahsanal jasa fid dini wa dunya khatal akhirah. Acara sajengipun inggih menika mau'idhatul hasanah teman-teman pinanipun Roh Kyai Haji Agus Muazzin Pokdal salah tempat kalau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kecamatan, Sekcam. Sekcam itu si biyen singkatannya Seksaan Camat. Agak rason terus dilimpahnya. Bapak Kepala Desa, Kepala Kelurahan Sekecamatan Sutojayan yang kami hormati, Bapak Ibu perangkat Desa, Kelurahan Sekecamatan Sayan yang kami hormati, Bapak Ibu karyawan karyawati di seluruh desa dan kelurahan yang hadir pada kesempatan ini yang semuanya dirahmati oleh Allah SWT. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari yang mulia, hari Jumat, pada bulan yang mulia, dan pada acara yang mulia, kumpulan orang-orang mulia, mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah SWT. Mengapa Bapak Ibu? Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, hari yang mulia. Pada hari yang mulia ini ada amalan yang barangkali kadang kita lupa. Perbanyak baca sholawat pada hari Jumat. Yang kedua, pada satu hari satu malam hari Jumat ada saat, ada satu masa ketika kita berdoa pada masa yang Tuhan oleh Allah, apa itu sore, apa itu malam, apa itu siang, maka apa yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah.
Makanya dina Jumat iki dina sing awake dhewe kudu hati-hati tenanan karena ada masa, ada sangat cara wong Jawa biyen enek sangate bahwa ketika kita doa bareng karo sangat itu akan dicapai oleh Allah dan itu pada Jumat. Ditambah mari amalan yang tidak boleh kita lupakan, baca surah Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Ponate no dereng mengkrungu bisa niki. Itu luar biasa. Termasuk amalan yang sudah dikerjakan pada Jumat. Perbanyak baca sholawat. Kemudian yang kedua membaca daripada surah Kahfi, terutama Kahfi. Ini kudu ada lagi yang lain. Hadisnya masyhur. Lek enek piyantun antarane asar kali maghrib pada hari Jumat. Jadi pada salat asar membaca salawat ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ini salat ummi. Disebut dengan Sa'ah Fatimiyah. Napa sebabnya? Sayyidah Fatimah dijazahi kali Kanjeng Nabi salat seperti ini. Beliau menyampaikan kalau salawat ini dibaca antara maghrib, ya antara asar dengan maghrib 80 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Niku lek diwaca ping 80 nilainya sama dengan ibadah 80 tahun dan diampuni dosanya 80 tahun. Amin karo muramin karo. Nyuwun sewu ngaji kaya ono pentingnya niku. Ini kita ngaji penting semua. Mila Bapak Ibu, mengapa ngaji jadi penting? Wa talibul ilmi tahu firulahu kullu syai' hatta la khuds fil bahr. Piyantun sing selamat jik panggah gelem ngaji. Maka seluruh makhluknya Allah memintakan ampun atas piyantun sing panggah gelem ngaji, sampai ikan laut pun semuanya memintakan ampun kepada orang yang panggah gelem ngaji. Iki kok malah mentelengi aku mesti lho. Mengapa ngaji jadi penting? Karena ini perintah. Karena ini perintah. Utlubul ilma minal mahdi ilalah. Itu perintah. Mantap. Jadi mencari ilmu itu mulai kecil sampai wafat. Cuman hadis ini akhir-akhir dirubah. Utlubul ilma minal mahdi ilah rabi. Nok mesregep kok barabi lereng. Enggak, ini penting. Ngaji itu penting. Kalau ngaji ini biasa, tapi setiap hari Jumat kalau ngaji tentang sholat. Malam nambah bawa nih kak. Malam Selasa lagi ngaji lagi bawa ngaji ya kali pangli. Senin lagi ngaji tentang Selapura. Makanya karena apa? Nilainya luar biasa. Dengan ilmu semuanya akan jadi mudah. Dengan ilmu semuanya akan jadi mudah. Panjenengan jadi pemimpin di kampungnya masyarakat, di kampungnya masing-masing menurut saya. Kulo yakin jenengan ini tempat dirasani wong. Bener ya jadi dirasani. Apa nih gak bener? Bener. Sehingga niki lek mboten ditoto atine, isine gembrenen tok. Kere tak ewake mati-matian pang dirasani. Lho, iki diilmoni. Ngoten lho. Piyantun iki lek wis bener kok dirasani wong. Ngoten lho. Otomatis dosa kita terampuni dengan sendirinya karena kita dirasani tidak baik. Lalu diampuni dosa kok ngamuk-ngamuk iki. Sudah biasa-biasa saja. Mungkin biasa. Makanya para pemimpin di level apapun, nyuwun sewu,
ingkang asring ngunjuk pil blono. Sudah, pokok melakoni tugas sudah tupoksi yang ada. Jangan tinggalkan musyawarah, jangan tinggalkan koordinasi, jangan tinggalkan evaluasi. Apa-apa musyawarah, apa-apa petung barang-barang, kula yakin wasyawirhum fil amr. Perintah ini sehingga apa? Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Wong lek kerep musyawarah ora gampang gelo, ora gampang ana rugi juga. Nah, sehingga kumpulan seperti ini patut untuk diteruskan sehingga apa akan menjadi bahan daripada kita yang setiap hari ketemu dengan masyarakat masing-masing, sehingga saling tukar daripada pengalaman, tukar daripada pengetahuan dengan teman-temannya. Kalau ada problem begini, caranya begini, itu akan luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, paling tidak ada 4 janji Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah janji mesti akan ditepati. Paling tidak ada 4 janji Allah dalam Al-Quran. Yang pertama kan apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kita mau bersyukur akan ditambah nikmat Allah, baik kualitas maupun kuantitas. Apa yang patut kita syukuri? Nikmat iman. Kita ini lahir pada negara yang jauh daripada negeri kelahiran Kanjeng Nabi. Kita lahir dari tahun yang jauh daripada tahun lahirnya Kanjeng Nabi. Kita tidak pernah memberikan bantuan apapun ketika Kanjeng Nabi lahir. Kita tidak memberikan bantuan apapun kepada Kanjeng Nabi. Tapi toh nyatanya awake diparingi hidayah iman. Pamannya sendiri yang membantu Kanjeng Nabi, membantu ibunda Kanjeng Nabi, sampai budaknya namanya Suwaibah dimerdekakan, diberikan. Pamannya sendiri tahu asa kecilnya Kanjeng Nabi. Niku mawon boten ento hidayah. Lho kok jenenge piantun Indonesia bagian selatan, Blitar Selatan kok cek itu hidayah. Alhamdulillah tenang. Kenapa? Dengan hidayah iman dan Islam pasti. Bagaimana? Dengan hidayah iman dan Islam pasti yang kita akan masuk surga. Amin karomorang. Yakhruju minan nar. Yakhruju minan nar. Kelak akan keluar daripada neraka. Siapa? Man fi qalbihi mithqalu dzarratin min imani. Kelak akan keluar daripada neraka. Siapa? Orang yang dalam hatinya ada benih iman, walaupun benih iman itu sekecil daripada darah. Napa darah ini? Napa darah ini? Darah. Semut muda apa nih? Atom apa nih? Alah, bahasa sing akrab dengan telinga kita. Saatine tengkate sing kecendhat cilik. Atine temu kate sing kecendhat. Duh, artinya apa? Kalau masih ada iman dalam hatinya orang sekecil itu, masih ada harapan untuk keluar daripada neraka. Makanya apa? Disyukuri kita diberi hidayah iman. Hidayah iman oke, hidayah Islam sudah. Yang ketiga, hidayah apa? Apa? Sehat. Syukuri Pak, Masya Allah. Apa itu kok rakatut mati rong tahun kekumpul? Yakin. Ini berarti nyawa turahan kalau itu. Ya mungkin, coba. Ora katut sing para winginane iki berarti maknanya apa? Allah masih percaya kepada kita untuk melanjutkan daripada umur kita, untuk perjuangan ngurusi kampung dan desanya masing-masing, ngurusi daripada negara kesatuan Republik Indonesia lewat jalur yang paling bagus. La in syakartum la azidannakum. Disyukuri terus mudah. Makanya awwalu man yadkhul jannah alhamdulillah. Orang yang nanti pertama kali masuk surga itu siapa? Orang-orang yang banyak bersyukur. Wong sing kerep muni alhamdulillah. Mesti sini alhamdulillah kok. Entuk nikmat alhamdulillah, senani bojo alhamdulillah, kanca kantor mlebune terlambat alhamdulillah, terlambat kok nyang.
Kenapa? Ben boten gembreneng. Maksud, ben boten gembreneng karena gembreneng akan jadi beban kita. Ngoten. Wonten kanca kantor niku biasanya mesti telat, larang ngono gampang bolos. Niku lak jenengan rasane tok, niku jenengan gampang stroke. Nyapa ngrasane masalah. Aja, ayo doakan, Pak. Doakan. Niki sengaja kita lupa. Kalau ada orang itu mendoakan kepada orang yang doa kebaikan kepada orang lain, di dekat kita ada malaikat wala kamislu. Wala kamislu. Jadi kalau ada orang yang mendoakan kebaikan orang lain, malaikat dekat kita wala kamislu. Apa makna itu? Moga-moga sampeyan mendapatkan kebaikan koyo sampeyan mendoakan orang lain kebaikan. Ngoten. Ono karyawan kok sajaane kok amen ra mlebu, amen seno-reno niku difatihai. Problemnya bendang tuntas, aja dipati bendang mati. Problemnya biar gak tuntas lho. Kita telaten gitu. Ya telaten. Nah, telaten mendoakan orang lain dan termasuk bagian doa yang gampang dijawab oleh Allah, doa li akhi bidhil qad. Mendoakan orang lain yang orang lain tidak mengerti kalau kita doakan. Nyata enggak? Ojo terus tekan tangan nih, rasa ora ngamin. Napa tak dungak nih, ora usah muni. Ora usah muni. Ora usah muni. Itu penting. Makanya apa? Ketika Rasul menyampaikan sab'atun yudhilluhum Allah yaumal la dhilla illa dhill. Ada otak 7 orang yang nanti pada hari kiamat teman-temannya manusia yang lain mendapatkan sengatan matahari yang luar biasa. 7 orang ini mendapatkan payung daripada Allah, dan salah satunya adalah imamun adilun, pemimpin sing adil. Sudah. Sedikit tak. Makanya perangkat is ojo kerep-kerep apa niku waya kerja terus bodoh itikaf ora usah. Betul. Jadi ibadahnya standar untuk kemauan. Jamaah kayak biasanya wiritan di kantor untuk kemauan. Terus rasa suwi-suwi nek lancar. Sing penting adil. Sing penting adil. Jaminan. Sing penting jaminan. Jadi pejabat-pejabat negara itu cukup adil, ibadah standar. Ini jalan seperti piyambak, jalan lebih ngerti di mana pun. Tapi kalau menyenangkan semuanya akan orang sok. Jenengan tidak akan pernah membahagiakan setiap orang sok. Sehingga apa? Sebenarnya sesuai dengan tupok siang aja. Dini enek sing rada ndapate pas. Nah, kemudian sing rapas ning wau cara ngomongane jabatan tanggane Pak Marji, Pak Marji niku dipropil. Ngoten kan maksudnya. Ngoten. Tapi nanti masyarakat itu biasa-biasa ngoten mawon, sing keren ngamuk-ngamuk ning kantor jadi karo guyu-guyu ngoten kemawon. Terus ngoten mawon. Karena semuanya adalah rakyat kita, semua adalah warga kita yang perlu kita layani bersama-sama. Jadilah pelayan yang terbaik. Jadi lain syakartum, la syakartum. Yang kedua, ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, maka doa kamu akan saya jawab. Janji daripada Allah. Sehingga apa? Orang itu kalau berdoa, mungkin ijabah. Orang harus yakin nek dongane dijabah. Nek jenengan to nek iku dono didongaku atau adi kabulane. Kira-kira sajane ora usah donga, ora usah donga. Donga ora yakin. Dan kita harus paham ada 3 daripada pemberian Allah pada kita. Terkadang kita minta A diberi A. Kita doa A diberi A. Kenapa? Maslahah untuk kita. Kita minta A, ternyata oleh Allah diberi B. Kenapa? Ketika diberi A, nanti akan kita hancur berantakan. Oleh Allah diberi B. Kita minta dunianya bla 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 bla, oleh Allah tidak berikan sama sekali. Kenapa? Ketika saya berikan nikmat ini, maka kamu akan
tidak selamat di akhirat. Sok tak penting akhirat. Kalau orang bisa husnudzon seperti itu kepada Allah, maka orang tak akan mudah dalam kehidupan. Jadi orang lah iya tuh, terus tak iwang-iwangi jamaah, tak iwang-iwangi maca Quran, tak iwang-iwangi maca selawat, kok pangeran dikabul-kabul ini? Kok sediwang ini sapa kok iwang itu iwang. Ngerti? Minta A diberi A, karena A baik untuk orang itu. Minta A diberi B, karena ketika diberi A orang itu tidak baik, oleh Allah diberi B. Tidak diberikan A dan B, tapi diberikan sok di akhir. Cuma seorang ulama besar, yaitu Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, ternyata ada doa-doa yang ditolak oleh Allah. Nah, doa siapa yang ditolak oleh Allah itu? Satu, akilul haram. Akilul haram, orang yang makanan dan minumnya tercampur dengan perkara-perkara haram atau yang dimakan dengan haram. Udah wong sing halal ora karo-karuan kok malah boleh sing haram. Wong sate kambing lho enak. Kok dadak sate kok sing kiwane mlayu banter ora iso. Ya jalan. Didelok saka kewane tok lho selambatnya seperti itu. Nanti perilaku orang yang makan itu mesti lambat selambat daripada yang dia makan. Yang kedua, muksanul ghibah. Piyantun yang duanya tertolak kedua, piyantun sing hobine ngrasani kancane nek kantor. Enggak, aku ora ngomone kantor kelurahan. Sing tak omone kantor nang Blitar Selatan, Tanjung Segoro. Muksarul ghibah. Nonton. Mana ada bahasa yang penting untuk kita barangkali. Masalah jangan dicari. Ketemu masalah jangan lari. Tapi masalah carikan solusi. Masalah ini dirasanya jadi tuntas. Potong, mbok rasane sampai model kaya apa? Wong ora krasa. Oh diseneni kepala, disani karo kepala kelurahan ora krasa. Wong ya teko aku wae. Jenis-jenis orang yang begitu tuh ada. Diseneni ndekne padha wae jan wis masak kuwi jumpa yo ora kelas dipepe yo ora garing diincal malah mental nyampluk sing ngecale ya kan. Tapi mbok apa-apa aku yo pangga makhluk Gusti Allah. Lho ngono lho. Didongane di-Fatihahi. Betul enggak? Ben apa? Ben dibuka mana ya kali Gusti. Lho kalau kita polanya seperti ini, udah enggak enak. Ada peluang dari Allah untuk kita mencerahkan orang lain. Betul tuh. Kemudian apalagi yang termasuk tertolak? Waman fi qalbihi hilun au hasadun lil mu'min. Piyantun sing atine panggah mangkel karo wong liya. Piyantun sing atine hasud karo wong liya. Ana kancane dipindah ngen sing rada dhuwur titik pangkate. Nulis muni. Iki nyoba pira? Iki mesti omongane wong hasud ngoten. Omongane wong iri ngoten iki. Ngoten. Bapak Ibu, ketika kita umur 120 hari di perut ibu kita masing-masing, Allah meniupkan roh lewat malaikat kepada kita, binafsi ruh. Kemudian mencatat 4 macam takdir. Bikatbil rezeki. Allah mencatat tentang rezekinya. Bisa jabatannya, bisa pekerjaannya. Ngoten. Sudah dicatat. Jadi orang kan kita harus tahu. Semua sudah diatur oleh Allah. Yang berikutnya lagi, tidak
tidak ada rezeki yang tertukar. Coba bagaimana? Tidak ada rezeki yang tertukar. Jadi lek kancane iki dadi kepala kelurahan, alhamdulillah. Oh, kok minta piro? Musuh minta piro iki piye? Terus enek-enek. Karena mungkin atau gini basah-basah terus. Lah piye kono pancen ngatok. Iya jelas. Kok ngatok nek yo elek. Ngatok cara dijerone elek tak nyempak. Ini harus tersinggung kalau itu. Tembung-tembung itu yang akan mengganggu keharmonisan daripada pekerjaan kita di kantor. Makanya apa? Istaksiru minal ikhwan, perbanyak teman. Konsepnya bekerja itu perbanyak teman. Ya. Mengapa? Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumil qiyamah. Kalau jumlah teman kita jumlahnya banyak, maka setiap teman kita punya potensi untuk berikan keselamatan pada kita, punya potensi akan berikan pertolongan kepada kita. Nah, konsep supaya temannya banyak itu bagaimana? Satu, man yassara ala muksirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Permudah, jangan dipersulit. Permudah, jangan dipersulit. Yasiru wala tu'asir. Permudah, jangan dipersulit. Ojo dibalik. Kalau memang dipersulit bisa, mengapa dipermudah? Mengapa? Kalau konsepnya man yassara ala muhsin, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Piyantun sing senengane memudahkan daripada orang yang kesulitan, maka orang ini akan dimudahkan oleh Allah urusan dunia dan akhirat. Dicekal. Konsep dasar. Yang kedua, man satara musliman satarahu fid dini satarahu lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka menutupi aib daripada temannya di dunia, maka orang ini aibnya akan ditutup oleh Allah di akhirat. Ada yang lain, aibnya ditutup oleh Allah dunia dan akhirat. Ini jauh. Oleh enek kancane iki duwe aib, ditutupi. Aja men disarser-sarser. Berita kok genah sarser. Man satara musliman, barang siapa yang menutupi aibnya orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka orang ini oleh Allah aibnya akan ditutupi dunianya dan akhiratnya. Yang ketiga, apa konsep yang ketiga? Wallahu fi auni 'abdi, maka nal abdu fi auni 'abdi. Allah akan selalu menolong kepada hambanya selama hamba itu suka menolong kepada teman-temannya. Konsep dasar. Yang punya pokok bener-bener gue contohnya. Ada satu doa yang berbeda. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, hindarkan saya menjadi orang yang suka hutang. Ayo. Wa qahri rijal, dan datangnya para debt collector di rumah kita. Masya Allah, sampai seperti ini. Makanya kita butuh yang namanya keberkahan daripada rezeki. Butuh keberkahan daripada rezeki. Nah, keberkahan rezeki itu kita bisa raih dari mana? Tafarragh li ibadah. Luangkan waktumu untuk ibadah.
Pokoknya mireng adzan zuhur, teng kantor longgar, langsung yuk, jamaah yuk, sip. Tafarruq ibadah. Luangkan waktu untuknya. Mengapa? Amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Kalau kamu luangkan waktumu untuk ibadah, maka hatimu saya penuhi dengan kekayaan dan kedua tanganmu saya penuhi dengan rezeki. Coba. Penting, Pak. Kalau hati kita sudah punya kekayaan, biasanya kan teng kantor kan enten tok sales tekong. Sakjane iki mboten pengen tuku. Sakjane mboten pengen. Tapi kalau kanca-kancane tuku, lek ra tuku dianggap ra duwe duit. Jadi beli bukan karena kebutuhan, tapi beli karena keinginan. Aku ora ngerti aku nek aku. Nyuwun sewu. Beli karena sebuah kebutuhan. Bukan beli karena pengen diarani statusnya naik dari wong sugih. Ini penting ada nih wong. Hidup apa adanya saja. Hidup apa adanya. Diarani wong sugih malah gak benar. Amen wong moro. Sudah biasa-biasa saja. Mbak Yai Mahfuz Ali ini pula yang ngajari dulu di pondok ini. Ngene lho, donga dadi grupe wong sing larat tapi lek butuh apa-apa kecukupan. Mulai terbawah niku. Mbak Yai Mahfuz seperti itu. Jadi nalika BCA ndek enek kuwi ora patek nyekel dhuwit, tapi begitu BCA akeh, cukup nyekel dhuwit. Bukan yang disebut orang kaya itu uang sing duwike teng sak panggandak metu-metu kuwi dudu wong sugih, kuwi wong cetir. Kuwi jenenge enek kata niku. Lek enek kancane nglumpuk, ngoten. Jadi yang saira kok dhewe mesti njaluk nek kancan. Jenis yang ngono ki. Ini lagi paling rekan-rekan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya, ini konsep dasar. Ya, ud'uuni astajib. Yang ketiga, fadkuruni adkurkum. Kalau kamu semuanya ingat pada saya, aku pun akan ingat pada kamu. Konsep apa? Konsep bikin. Konsep bikin buat. Ya. Ida syakartani, ya, zakartani, wa ida kafartani nasitani. Kalau kamu syukur pada saya, berarti kamu berzikir pada saya. Tapi lek kowe lali karo aku, berarti kamu adalah ingat pada saya. Nah, berarti konsep dasarnya apa? Untuk selama piagem cik panggah kelingan karo Gusti Allah. Untuk selama piagem cik panggah kelingan dipirsani kali Gusti Allah. Bu enek kanca utawa mboten, kula yakin piyanten sing kayane cik panggah slamet karena tasih rumangsa diawasi kali Gusti. Sehingga ada beberapa zikir yang barangkali penting untuk kita. Satu, perbanyak baca la ilaha. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kamu dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Terus ada. La enek jadi al iman ya situ yang khusus. Iman itu bisa naik kualitasnya, bisa turun kualitasnya. Nah, iman itu akan bisa naik ketika apa? Ketika kita melakukan ibadah. Kok saja aneh? Biasanya kalau jamaah sergap, maca Quran sergap. Kok kari-kari kok medun? Kok kari-kari medun? Niki kudu diunggahne salah satunya lewat perbanyak zikir la ilaha. Cara pribadi. Jadi perbaru. Yang kedua, zikir apa yang barangkali penting untuk kita? Memperbanyak baca Allah.
Lek enek piantun pengen nikmatnya yang pada ada orang itu tidak akan pernah dijabut oleh Allah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa innaha, hadis berikutnya, wa innaha dawaun min tis'atin wa tis'ina da'an adnaha alham. Kalimat la haula wala quwata illa billahil azim itu adalah obat dari 99 penyakit. Adnaha alham, penyakit yang paling bawah adalah susah. Yo, jadi pengen sehat lahir batin, di samping sehat karena olahraga kita, perbanyak baca. Ya, perbanyak baca. Yang ketiga, perbanyak baca sholawat. Ketika kajian malaikat Jibril datang kepada Rasul, atani Jibril bisyaratin. Kajian malaikat Jibril itu pernah datang dengan wah masya Allah, wajahnya begitu ceria yang luar biasa. Ternyata malaikat Jibril barusan dibimbing oleh Allah untuk bisa kepada kajian Nabi untuk umatnya. Apa bunyinya? Kajian Nabi, man shalla alaika, man shalla alaika min ummatika, kajian Nabi, lek enek umat panjenengan maca sholawat sepisan tok mawon, sallallahu alaihi wasallam, maka membaca sholat sekali akan dibalas 10 kali. Lek enten piantun sing maca sholawat itu 10 kali akan dibalas 100 kali. Kalau ada orang baca sholawat 100 kali akan dibalas 1000 kali. Man shalla alaika alfan, barang siapa orang baca sholawat 1000 kali, haramallahu jasaka wal nar. Kalau ada orang baca sholawat sampai 1000 kali, haram tubuhnya tersentuh oleh api neraka. La ilaha illallah, hauqala, kemudian sholat. Niki ngaten-ngaten iki penting. Ngaten-ngaten iki penting. Ya, ditambah berarti yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin membaca tasbih minimal itu subhanallah, munggah titik subhanallah bihamdi, munggah titik berikutnya subhanallah bihamdi, subhanallahil, munggah maneh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita banyak seperti ini. Ini kita didelok saka fenomena akhir seperti ini. Min asyratis sak, termasuk tanda-tanda daripada dekatnya kiamat, kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Sudah. Wes koyo ngeten iki sing saleh mek Gusti Allah piyambak wis ora iso ya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Dan kita harus ingat. Inilah ahumu bi ahli ardi adab. Saya sudah berkeinginan untuk menyiksa seluruh penduduk bumi. Wa idza nadartu, tapi manakala kita melihat ila ummari buyuti, oh tiba mono keinginan Allah untuk menyiksa seluruh bumi, bareng bisa mirsani tiba ning dunya jek akeh piantun sing padha ngerjakne ngeramekne langgar masjid lan musala. Masih banyak orang sholat jamaah, masih banyak orang yang datang ke masjid, masih banyak orang sholat Jumat. Itu namanya ummari buyut. Yang kedua, wa mutahabbina fiyah. Karena Allah masih melihat masih banyak orang yang saling berkasih sayang, saling rukun, tidak saling bentrok dengan sesama. Bapak Ibu, gue dijogo bareng-bareng NKRI. NKRI kadang pedot jelek Pak, sulit. Ada 6 agama, ada 700 lebih suku, ada 700 lebih bahasa, pulaunya sekian banyak ribuan seperti itu. Niki kalau ada provokator yang luar biasa dan kita tidak siap mental, kita akan hancur. Dan kita tidak boleh seperti itu. Benar. Ora enek negara sing paling penak damel urip kejaba mek Indonesia. Emput orang salatan ribuan orang yang sing larang. Langgar masjid, musola, gereja, jejer, ora enek konflik agama. Pemerintah tidak pernah melarang orang ke masjid, banyak yang kakung mulai isu sampai sore bangunnya masjid itikaf, negara ndak melarang, tapi lek diserang bangnya bojoku rasakno. Artinya negara tidak melarang. Orang tiap hari ke gereja monggo, tiap hari ke vihara monggo, tiap hari ke kelenteng monggo. Negara nggak melarang orang beribadah.
Walaupun negara kita bukan negara agama, dan bukan negara sekuler, dan bukan negara ateis. Dan tidaknya viral bahwa Indonesia sudah mulai PKI. Orang mungkin Pak, PKI tidak akan pernah hidup dan sejengkal tanah tidak ada tempat untuk PKI karena sila pertama ke Tuhan. Betul. Jadi ojo senang diprovokasi sama itu ini. Tidak ada secengkal tanah yang boleh untuk orang-orang ateis karena sila pertama itu sudah jelas. Betul. Walaupun negara kita bukan negara agama, tapi negaranya orang yang beragama. Ya omongannya ketua kaubil. Betul. Dengan kajian bersama-sama. Tidak boleh ada penodaan daripada agama, penodaan daripada umat beragama. Dicoba tenang. Karena apa? Ini gampang tersultan seperti itu. Sehingga sekecil apapun orang yang ingin menyulut kaitan dengan urusan agama, kita harus tampil yang pertama kali menjadi bumper supaya Indonesia tetap rukun, aman, tentrem, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan daripada kita kalau kita tetap bersama. Silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau caranya jam 1 jadi orang rawon ya kapan mulai ya. Jadi kalau wayakan baca antara napa niku anggota kanca-kanca IPHI. Nggih. Kula iki tasih dhewe. Tak kanca kula IPHI nalika kula haji 2004. Anggota kula karek 13. Niku tak bubarne ndak. Rekor tenan niku. Jangan tenan. Dereng orang 45 nih, karek 13. Tak bubarnya ya Pak. Pun topanya seperti mengecek tok ketemu Allah. Sangkik lek marem waktu dulu di sana itu bisa bersatu. Yang bayangkan orang ke Arafah, Musdalifah, Arafah, Armina, Arafah, Musdalifah, Mina. Jarang wong 45, 5, 10 ngoten. Kelompok kula iki panggah utuh wong 40. Balang jumroh iki zaman kula tasik separuh. Tasik separuh, bukan seperti sekarang. Iku cek nglumpuk wong 40. Satu hari sebelum datang ke Arafah, kalau pun dijak ziarah tengah Arafah nih kok, sandingi tempat ziarah nih, sandingi tempat ziarah jumrah nih kok, niki kalau tulisi, lodoyo, mestikan, tamong, giling-giling, pokok bardalan nempel kuwi ya, giling-giling tenang, wis paham, pun, wis yo, tak balang. Ini sebanyak ribuan orang hanya satu jurusan, sekarang ada satu jurusan. Niku utuh kok petang kudu. Sampai dari siji pada waktu itu, ngoten lho. Sampai seneng apa sok seneng kabeh. Kuwi dipisah pangandak iki. Karek wong 13 panggah kelumpukan. Wis gak apa-apa aku. Dan niku yang gajah niku tak nyamane iki mangke mila sementara ngaten Bapak Ibu. Jadi ada tadi ada 4 janji nggih Pak. Dari Allah satu, la in syakartum la azidannakum. Yang kedua, fadkuruni ada kurkum, ud'uni astajib lakum. Praksita. Apa janji Allah yang ketiga? Yang keempat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azabnya pada satu bangsa, pada satu daerah kalau di kampung itu masih banyak piantun yang banyak baca istighfar. Sekarang di kota. Kalau dulu zaman kajian Nabi, wa maka Allah wa antafi, Allah tidak akan pernah menyiksa, menurunkan azabnya kalau Muhammad kamu masih di situ. Karena kajian Nabi sudah tidak ada. Ayat kedua ternyata bunyinya walaupun kajian Nabi tidak ada, yang penting panggah enak wong maca istighfar, insya Allah Allah tidak akan pernah menurunkan daripada siksaan. Milo, monggo Pak, ya, istighosah, ya, kemudian majelis-majelis zikir. Kita hidupkan bersama-sama. Saat dirinya subuh Pak Nyuwun Sewu, monggo diupayakan. Saat dirinya subuh itu sudah bangun. Untuk setengah jam saat dirinya subuh bangun, langsung mandi Pak. Untuk jangan pernah mandi jam 5 sore sampai jam 12. Tapi selepas itu monggo silakan. 5 sore sampai jam 12 malam jangan mandi. Tanya ke dokter siapa. Tidak sih. Tapi baca rolas setengah 1, setengah 2 monggo. Sebelum subuh mandi. Pulau ini pun puluhan tahun. Oh, saat subuh gak sampai subuh.
Menjenengan kan pokok kaki lagi atus. Mobilnya ketorong. Satu sebelum subuh mandi kemudian sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Mengapa? Jaminan aja. Jaminan aja. Yuh sarunas fi sa'idil wahid yaumil qiyamah. Orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada malaikat yang memanggil-manggil. Ainal ladina kanu tatajafa junubuhum an madji. Wong sing model padang mahsyar. Iki sing biyen nalika urip nang donya yang meninggalkan tempat tidurnya. Kemudian qiyamul lail. Ayo sapa? Ngadeg sing biasa untuk tahajud. Ayo ngadeg. Ngoten niku sing biasa ngadeg kan. Perangkat-perangkat desa wilayah Blitar Selatan kabeh ngadeg. Amin karang urang karang. Artinya menyerawani ora patek. Akhirnya apa? Wahum wali ternyata yang bisa berdiri tidak banyak. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang bisa berdiri besok Allahumma. Nah, yang tidak banyak menyenangkan kita. Fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka yang ahli qiyamul lail yang bisa berdiri yang jumlahnya tidak banyak itu mereka diperkenankan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita bisa mencari makhluk seperti ini. Yang kedua, niki wulan Rajab Bapak Ibu, sing dereng poso Rajab monggo poso sedina tok mawon. Pun. Teng swarga niki enten kali Rajab. Banyune luwih putih timbangane banyune air susu. Itu lebih putih daripada susu. Air susu. Kalau susu tergantung karo wonge. Wa ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Man soma yauman fi Rajab. Barang siapa yang mau 1 hari saja puasa pada Rajab, syaqau dzalika. Narikan nahar. Orang yang mau puasa 1 hari saja, maka orang itu berhak untuk minum daripada air yang dari namanya Sungai Rajab. Yang ketiga, pun ninggalin sholat qobliyatas subuh. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Hadisnya sahih. Iman Pak, iman. Kok terus gerintes ya Allah, aku prakok melarang diri. Wong sholat qobliyatas subuh kok melarang diri iki piye? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisi. Paling kaya berarti. Sholat qobliyatas subuh pun maka lu nama tadi jamaah sholat subuh. Jamaah sholat subuh. Man sholat subuh di jamaah, maka nama sholat ulah. Piyantun sebelum melakukan jamaah sholat subuh nilainya sama dengan ibadah semalam suntuk. Sopo sing tahu semalam suntuk? Ayo apa ya? Delok wayang. Ada ibadah nilainya sama dengan semalam suntuk. Ini gue tau gak? Kok enak piyantun berjamaah sholat subuh, kemudian tetap di musola situ baca Quran, dengarkan pengajian sampai matahari terbit. Dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat, namanya isyraq 2 rakaat. Maka ibadah seperti ini nilainya sama dengan haji, umroh sempurna dan sempurna. Wes nomor dicekal bareng-bareng. Oleh karena itu, karena sudah sempurna, kalau kita mengatakan bahwa itu yang terapkan malam ini kita sadar. Mudah-mudahan pengajian sesat menikah saran kali ini dari Allah SWT. Panjenengan diberi kemudahan oleh Allah pemimpin untuk bekerja, untuk berbuat, diberi sehat dan wabatinan. Kemudian desa panjenengan oleh Allah dijadikan desa sing baldatun thayyibatun warahmatun ghafur. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra-putri salih salihah, rezeki kita banyak halal dan berkah. Besok waktunya sowan-sowan kami husnul khatimah lan pikantuk syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta
wala aiban illa satarta, wala hamman illa farajta, wala maridan illa syafaita, wala mayyitan illa rahimta, wala tiflan illa rabaita wa aslahta, wala dhallan illa hadaita, wala hajatan illa qadaitaha fayassartaha wa yassir umurana wasra sudurana wa nawwil qulubana waqtim bisolihati amalana. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah, fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma asri data bainina wa alif baina qulubina wa hdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati lan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina 'alaiha wa atamma 'alaina. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimani wal amwat. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil 'ada. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asril Fatihah. Surat Al-Mu'adhdhin. Amin. Mugi-mugi pengajian menika sareng kali hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Mbok pilaken kula matur wonten bab ingkang boten pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan Mu'adhdhin Hasanah ingkang dipun medal sabda akan penyanipun kula mugi Haji Agus Mu'adhdhin dan jelas gamblang mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya saged mengambil kinulan manfaatipun. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saking kawula babila kapatan yang kalau matur awal akhir panjenengan ageng sesamudra bangsami akhir kalam billah tapi walisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berjumpa dengan beliau Bapak Sekjen Kecamatan Sojayan dan Bapak Kepala Kelurahan Sukender. Dan hari ini telah melaksanakan pengajian rutin yang barusan kita dengarkan sama-sama, yaitu pencerahan dari penjenenganipun Bapak Yai Dr. Andes Haji Agus Mu'adhdhin yang sudah kita simak bersama-sama, utamanya dari perangkat desa maupun Pak Lurah se-Kecamatan Sojayan. Saya akan berbincang-bincang kepada beliau, pada Bapak Sekjam terkait dengan kegiatan yang sangat luar biasa positif. Seperti apa kegiatan ini pemirsa. Assalamualaikum Pak Sekjam dan Pak Lurah. Sehat ya Pak ya? Ya, siap. Pak Sekjam bisa dijelaskan kegiatan pada sore kali ini terkait dengan pencerahan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa kegiatan pengajian rutin di Kecamatan Sojayan ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. 2 tahun rutin setiap Jumat, setiap Jumat kedua dan Jumat keempat. Ya, itu. Dan peserta dari pengajian ini adalah dari unsur kecamatan, seluruh staf karyawan kecamatan, staf karyawan desa dan kelurahan se-Kecamatan Sojayan. Dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian sebagai pelaksana, ya pelaksana ini kita gilir. Kalau kebetulan hari ini yang mendapat giliran adalah kelurahan Muder, dan ini akan terus berjalan terus. Pada saatnya nanti juga kecamatan, kelurahan, desa semua mendapatkan gilir yang sama untuk pelaksanaan. Digilir di sini dalam artian untuk penyediaan konsumsi, penyediaan ustad dari itu sudah disediakan oleh desa yang terjadwal. Pak bisa apa ya yang penjelasan sampaikan tadi saya mendengarkan agenda ini selain juga perubahan juga untuk perimbangan apa itu? Ya, artinya di sela-sela kita sibuk dalam bekerja, dalam mengabdi, tentunya dalam pelaksanaan pelayanan itu. Nah, di
sela-sela itulah mungkin kita banyak melakukan atau lupa atau hilaf barangkali ya, bahwa ternyata di tengah perjalanan pengabdian itu kita juga perlu meluangkan waktu untuk beribadah juga. Beribadah itulah yang senantiasa harus kita mungkin lupa, harus diingatkan kembali bahwa kita harus kembali kepada relnya. Tapi di sela-sela kita melaksanakan rutinitas. Seperti tadi saya sampaikan pada Pak Ustaz, pentingnya kita berpikir, yang lebih penting lagi kita sholat berjamaah, dirikan sholat dimanapun kita berada. Nah, sholat karena kita beriringan dengan jam kerja, tentunya ini tidak ada yang merasa terganggu karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang muslim. Nah, tadi juga diingatkan tentang itu. Nah itu, Pak Kepala Kelurahan Kedung Muda, materi yang disampaikan beliau Bapak Haji Dr. Andes Agus Martin tadi seperti apa? Menurut Pak Lurah mengena atau seperti apa? Kayaknya luar biasa tadi kita semua. Alhamdulillah ini memang Golkar mengena teman-teman dan karena selalu mengingatkan inilah yang terbaik. Kedua, solusi apa yang harus dibutuhkan hanya dapat kedua itu memang itu dibutuhkan buat umat. Terima kasih. Iya. Saluran luar biasa. Artinya penyampaian materi yang disampaikan beliau tadi selain juga mengingatkan kita semua sebagai umat muslim yang ada khususnya di wilayah kita ini, juga apa yang disampaikan tadi sangat apa ya, nyampe kepada hati kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi paling tidak kita bisa merealisasikan, bisa mengamalkan begitu Pak. Sehingga Sukojayan, kecamatan Sukojayan yang ini nanti bisa menjadi harapan kita menjadi kecamatan yang badal itu dari pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Pak Kepala Kelurahan Kedung Bunder serta Bapak Sekcam, Bapak Edi, dan kita sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan materi beliau Bapak Yai Agus, pengasuh pada pesantren yang ada di Kecamatan Sukojayan ini bisa mengenalkan untuk kita. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.